Hmm, Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang akan membahas tentang siklus APBD dalam sektor penatausahaan. Adapun nama-nama dari masing kelompok kami, yang pertama saya sendiri sebagai Heri Wahyudi, yang kedua ada Raja Muhammad Syafdila, dan yang terakhir ada Rudini. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasan kita. Yang pertama, di sini kita bahas tentang penatausahaan. Adapun 5 faktor-faktor penunjang dalam penatausahaan. Yang pertama, asas umum penatausahaan keuangan daerah. Yang kedua, pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah. Yang ketiga, penatausahaan penerimaan. Yang keempat, penatausahaan pengeluaran. Dan yang terakhir, peranan penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD. Selanjutnya, adapun peraturan pemerintah dalam APBD tersebut, yaitu terdapat pada nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah mencabut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578. Adapun pertimbangan penetapan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan pasal 293 dan pasal 330 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah. Di sini kami ada mencantumkan asas umum penatausahaan. Asas umum penatausahaan keuangan daerah menurut kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa pertama, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan atau pengeluaran, dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang barang kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas keberadaan material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut. Yang ketiga, semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh bendahara umum daerah. Yang terakhir, untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD harus diterbitkan surat keputusan otorisasi. Adapun kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. Nah, itu tadi asas umum penatausahaan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Rudini. Baiklah, saya Rudini akan melanjutkan penjelasan dari Hari Wahyudi, yaitu mengenai pelaksanaan penatausahaan APBD. Di mana untuk kepentingan pelaksanaan penatausahaan APBD, maka sebelum dimulainya suatu tahun anggaran kepala daerah, maka sudah seharusnya menetapkan pejabat-pejabat, yang diantaranya pertama itu pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat penyediaan dana atau SPD. Yang kedua, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang ketiga, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah membayar atau SPM. Dan yang keempat itu, pejabat yang diberi wewenang untuk mengesahkan surat pertanggungjawaban ataupun SPJ. Dan yang kelima, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani surat perintah pencairan dana atau SP2D. Dan yang keenam, pejabat fungsional untuk tugas bendahara penerimaan maupun pengeluaran. Dan yang terakhir itu pejabat-pejabat lainnya yang perlu ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Nah, selanjutnya untuk pejabat pelaksanaan APBD lainnya mencakup beberapa hal. Yang pertama yaitu
pejabat penatausahaan keuangan SKPD atau PPK SKPD yang diberi wewenang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. Yang kedua, pejabat pelaksana teknis kegiatan atau PPTK SKPD yang diberi wewenang pelaksanaan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program yang sesuai dengan bidang tugasnya. Dan yang ketiga, pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti pemungutan pendapatan daerah. Dan yang keempat, pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani bukti penerimaan, kas, dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Dan yang terakhir itu, pembantu penerimaan, pembantu bendahara penerimaan, dan atau pembantu bendahara pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu mengenai penatausahaan penerimaan. Menurut ketentuan dari Permendagri, yang dimaksud dengan penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Nah, di sini penerimaan daerah yang disetor ke rekening kas umum daerah dilaksanakan melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu disetor langsung ke bank oleh pihak ketiga. Yang kedua, disetor melalui bank lain, badan, lembaga keuangan, dan atau kantor pos oleh pihak ketiga. Dan yang terakhir yaitu untuk benda berharga seperti karcis retribusi yang dipakai sebagai tanda bukti pembayaran oleh pihak ketiga, maka penyetorannya dilakukan dengan cara penerbitan tanda bukti pembayaran retribusi tersebut yang disahkan oleh PPKD. Penatausahaan atas penerimaan dilaksanakan dengan menggunakan buku kas, buku pembantu, perincian objek penerimaan, dan buku rekapitulasi penerimaan harian. Sedangkan bukti penerimaan dan atau bukti pembayaran yang diperlukan untuk penatausahaan anggaran terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada surat ketetapan pajak daerah atau SKP daerah, ada surat ketetapan retribusi atau SKR, ada surat tanda setoran atau STS, ada surat tanda bukti setoran, dan bukti penerimaan lainnya yang sah. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Raja Muhammad Sabdillah. Saya akan mencoba menjelaskan tentang materi penatausahaan pengeluaran. Sebelumnya, arti dari pengeluaran daerah adalah semua arus uang yang keluar dari kas daerah tersebut. Hal-hal yang berhubungan dengan penatausahaan pengeluaran terbagi menjadi 7. Di antaranya yang pertama, pembuatan surat penyediaan dana atau SPD. Yang kedua, pengajuan surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang ketiga, penerbitan surat perintah membayar atau SPM. Yang keempat, penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D. Yang kelima, pelaksanaan belanja penggunaan uang persediaan. Yang keenam, pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ pengeluaran. Dan yang terakhir, pembuatan surat pertanggungjawaban SPJ pengeluaran pembantu. Baiklah, materi selanjutnya yaitu efektivitas pelaksanaan anggaran. Efektivitas pelaksanaan anggaran merupakan kesesuaian antara keluaran atau output dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk dapat melihat efektivitas pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran yang telah ditetapkan dengan realisasi dari pelaksanaan anggaran tersebut. Semakin kecil penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya, maka semakin efektif pula pelaksanaan anggaran tersebut. Untuk mencapai efektivitas pelaksanaan anggaran diperlukan suatu pengelolaan yang memadai. Pengelolaan yang memadai tersebut yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Materi selanjutnya, tata cara atau prosedur pelaksanaan sistem penatausahaan keuangan daerah. Ini sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, mengingat perkembangan volume kegiatan dari tahun ke tahun terus meningkat, yaitu melakukan yang pertama, mempersiapkan buku-buku untuk pencatatan kegiatan pelaksanaan anggaran belanja. Yang kedua, pencatatan dalam buku kas umum dan buku kepala atau buku pembantu. Yang ketiga,
pengelolaan tanda-tanda bukti untuk menyusun surat pertanggungjawaban. Dan yang keempat, penyimpangan uang dan dokumen-dokumen. Jadi, peran penatausahaan keuangan daerah dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan APBD adalah untuk melihat perkembangan volume kegiatan, baik beban anggaran rutin maupun anggaran pembangunan dari tahun ke tahun dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Terima kasih.